Ini ada yang dinamakan, ada yang sharpening, ada yang namanya honing. Sharpening itu dia punya serat, punya garis-garis. Ini bisa digunakan untuk mengerus, menajamkan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang full untuk ngerus, untuk penajaman, ada yang setengah atau fine cut istilahnya. Kalau yang ini yang sharpening, kalau yang honing, nah ini yang honing. Yang honing itu tidak pakai serat, polos, halus saja. Penggunaannya adalah hanya untuk menstabilkan ketajaman. Jadi bilah yang sudah tajam, yang sudah biasa dipakai, kemudian setelah sembelih kita cuci, kita gesek sebentar, kalau yang ini, kalau yang ini ada matanya, ini bisa untuk menajamkan. Cuman kalau bilahnya itu sudah diasah, sudah biasa pakai, jangan pakai sharpening yang matanya masih, geriginya masih kasar, itu akan tergerus, bisa berubah ketajamannya. Makanya kalau untuk yang sudah dipakai di lapangan, yang sudah agak halus, untuk menambah ketajaman dan sekaligus untuk kontrol. Kalau yang ini, yang honing, tujuannya hanya untuk kontrol saja, sekaligus menghilangkan lemak apa-apa gitu yang nempel, yang honing. Itu bedanya antara sharpening dan honing. Nanti cara penggunaannya pasti prakteknya. Jadi dari tim DPR ini, tim asahnya ini terdiri dari beberapa macam sanat. Jadi sanatnya sudah oplosan. Ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada sini. Jadi dari beberapa sumber sanat itu kita oplos, kita padatkan, kita ambil simpelnya saja, bagaimana kita sampaikan ke anggota supaya cara penggunaannya mudah dan tidak bertele-tele. Yang penting bisa ketika kita perlu, bisa untuk mengatasi kesulitan. Itu aja. Dari saya itu saja, mungkin disambung oleh Pak Ustaz Mansuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mohon maaf izin berdiri Ustaz sama rekan-rekan semuanya, peserta. Saya tidak perlu panjang lebar, tadi udah alhamdulillah dijelaskan oleh guru kita Pak Dehendro, dia juga pakar mengasah. Saya hanya sedikit menambahkan saja dalam makalah di sini, hanya menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah satunya tadi mungkin ada yang ketinggalan, yaitu jenis batu asah. Bagaimana kalau slide ke awal bisa Pak, yang halaman pertama. Nah, ini ada jenis media asah tadi sudah dijelaskan. Jadi grade mana tadi sudah dijelaskan juga untuk pisau tertentu. Ya, kalau tadi yang B di situ ada contoh pisau pabrikan. Jadi pabrikan itu kelasnya, kekerasannya menurut teori atau teknologi itu kekerasannya antara 58 sampai 59. Ini yang direkomendasi seperti tadi, contoh bilahnya sudah ada. Kemudian yang disampaikan tadi adalah GOW sebagai yang diterima Ustadz Muksi Kiai tadi adalah bohler adalah keras, ini pabrikan. Kemudian harus dibedakan dengan material yang sering kita jumpai, yaitu adalah bahan per. Ini yang sering sekali kita jumpai dalam bilah. Oleh karena itu, apakah bilah itu keras? Tadi sudah sampaikan, kalau keras lawannya yang lunak. Dalam artian pabrikan itu grade-nya antara 60, 80, 100, 120 dan selanjutnya. Itu untuk contoh yang ada di situ, maaf ada mereknya Kinik. Nah, itu grade-nya segitu, cocok untuk mengasah
material yang sangat keras. Yang sangat keras ini untuk menggerus awalnya, untuk menggerus awal saja. Itu untuk jadi awalnya harus pakai yang kalau secara fisik itu kasar. Nah, secara fisik itu kasar. Kemudian kalau untuk batu alam secara singkat, lumpurnya banyak. Kalau lumpurnya banyak itu mudah untuk menggerus jenis bilah yang keras seperti tadi bahan bowler atau K-sekian, K110 dan lain-lainnya, itu adalah cocok. Apalagi untuk bahan seperti bahan per. Bahan per itu pakai batu alam yang pertama umpama kita bagi grade-nya yang lunak, sedang, yang terakhir adalah yang paling halus. Kalau lunak ciri-cirinya satu, dah seperti tadi lumpurnya banyak. Kedua, grade yang kedua sedang, lumpurnya sedikit. Kemudian yang ketiga sama sekali tidak menghasilkan lumpur. Ya, jadi rekan-rekan, mari kita kalau umpama mengasah tahap-tahapnya pakai tahap yang itu. Ini rekomendasi dari perusahaan-perusahaan industri yang sudah maju memang menggunakan hal yang begitu. Kalau terakhir ada yang tambah-tambahan pakai batu hijau, monggo silahkan. Kemudian pakai honing dari kain jin ataupun kulit, itu akan lebih bagus. Kemudian langsung menginjak yang F saja saya namakan. Kemudian mengasah ada beberapa, yaitu dibagi menjadi tiga: mengasah cepat, kemudian yang kedua adalah mengasah tajam, dan mengasah benar. Mengasah ini kalau definisinya, mengasah menurut ada tiga macam, mungkin akan terdapat banyak pendapat mengenai pembagian ini. Akan tetapi ini adalah kesimpulan yang dapat selama ini, yang ada selama ini, ada kemungkinan juga disesuaikan dengan keinginan. Ya, jadi mengasah cepat contohnya cukup untuk di dapur emak-emak kita, jangan sampai kasih yang super tajam. Nanti ini terlalu tajam nyampe nombok. Nah, bisa emak-emak berdarah. Tumpul komplain, tajam komplain, tapi nggak tahu kalau pisau kita sendiri-sendiri tajam atau enggak, bapak-bapak yang tahu. Nah, oleh karena itu kalau mengasah tajam itu cukup tajam, cukup sederhana, cukup dengan cara mengoleskan aja. Istilahnya apa ya? Mengoleskan, maju atau mundur, udah dengan tingkat batu yang ada di masyarakat adalah batu bungkal atau batu hijau. Itu cocoklah untuk emak-emak. Itu grade-nya ada yang bilang 1000, 2000, 3000, bahkan ada yang 6000. Itu relatif dari kita ya, dari industri atau yang jual. Kemudian kalau mengasah cepat ini ya fungsinya hanya buat iris-iris saja, tidak untuk sembelih. Ini saya tidak menyarankan. Karena apa? Tingkat ketajamannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya cukup bawang, kemudian sayur-sayuran. Kemudian yang kedua adalah mengasah tajam. Ya, ini tajam sudah bisa digunakan untuk menyembelih. Tapi dilihat nyembelihnya itu apa? Ayam atau binatang yang besar. Kalau untuk ayam bolehlah, tapi untuk binatang yang besar ya kita harus mikir sebagai juru sembelih, itu harus tahu, oh ini rasanya gimana, greg-gregnya itu udah bagaimana. Oh ini masih kurang, ya jangan digunakan untuk menyembelih karena pasti akan menyakiti binatang tersebut. Kalau yang tajam ada setajam silet atau cutter, itu memang super tajam. Contohnya mereka dipakai di hotel-hotel untuk filet, untuk mengiris yang super tipis. Jadi chef-chef itu menggunakan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hendro, ya untuk menyayat itu ya begitulah, harus yang benar-benar tipis dan super tajam. Begitu pula aplikasinya, kalau yang asah yang benar adalah memang sesuai dengan tahap-tahapannya, batunya bagaimana, jenis material pisaunya bagaimana. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian gerakan pisau mengasah itu ada, mungkin bisa gerakan beberapa gerakan mengasah maju mundur, itu ada yang dibagi tiga, yaitu
Salah satunya vertikal, kedua horizontal, ketiga adalah diagonal. Manfaatnya bagaimana? Secara ekonomis, kalau asahnya secara teori di sini horizontal, itu habisnya antara bilah sama batu itu akan sesuai. Jadi kalau ngasah horizontal itu dari maju, dari sini maju, terus maaf ya, gerakan ini aja, ini ya. Jadi ini batunya. Nah, kemudian kalau umpama horizontal rata-rata gini, ada yang bilang ini vertikal karena ini dari pinggir sini baru maju ke arah runcing, dikit. Ini ada yang mengatakan vertikal, kemudian karena apa ke atas, bisa dikatakan horizontal juga. Kemudian kalau diagonal biasanya batunya akan cekung. Jadi kita ngasahnya miring, senengnya kita itu miring, makanya batu akan lebih boros. Nah, yang saya rekomendasikan di sini adalah untuk mengasah jenis mengasah tajam tadi yang benar. Pertama menggunakan batu yang ada di depan bapak-bapak semuanya, ini batu panda. Yang merah boleh dibuka, Ya. Nah, yang merah adalah kalau ini pisau sudah jadi, jangan menggunakan yang warna hijau atau biru lah, karena yang biru itu akan kasar, nanti akan rusak lagi. Gunakan yang merah karena apa? Itu sudah sesuai, jadi akan lebih halus. Baru tahap selanjutnya yaitu menggunakan batu bungkal atau batu hijau lah gitu. Bahasanya apa ya? Saya juga agak ini. Batu alam. Jadi tahapannya itu. Jadi bagaimana caranya? Monggo silahkan. Saya tidak harus horizontal vertikal, ini tergantung dari kebiasaan masing-masing. Oh saya begini nggak bisa Pak. Oh saya gini nggak bisa. Saya bisa begini. Monggo silahkan. Ini hanya sebatas teori dan kebiasaan yang kita gunakan adalah batu mana. Oh ini ada cipingnya tadi disampaikan atau melengkung, itu cukup menggunakan yang batu merah. Karena apa? Batu merah itu cukup, nanti hasilnya akan lebih bagus. Umpama tingkat ketajamannya bagaimana ngetesnya? Umumnya rekan-rekan bawa kertas kemudian disayat, boleh. Kalau sayatannya udah halus, itu bisa diartikan tidak ada rasa kretek, itu udah lumayan lah. Ya, tergantung dari pihak pengasahan gimana. Bisa dilihat masih banyak serbuknya apa enggak. Kalau ditarik itu gredet, ada krek berhenti sebentar, berarti masih ada yang ciping atau itu ada burnya. Jadi waktu asah pertama jangan bolak-balik, pertahankan satu muka, kemudian baru kemudian muka selanjutnya. Bagaimana mau ke muka selanjutnya? Caranya setelah keluar di sini gram atau bur. Kalau dalam bahasa perpisahan bur, dia ada gramnya. Dari ujung ke ujung ada gramnya. Udah ada keluar gram, boleh dibalik. Kemudian cara mengasahnya bagaimana? Ini kalau mungkin di slide sudutnya Pak, boleh. Terus lanjut. Sudut asah ada 40, pertama 90 derajat itu begini. Kemudian yang direkomendasikan adalah di situ 21 derajat ke bawah. Berarti ini 90 derajat dimiringkan, ini cukup untuk golok tebas, terus kampak dan lain-lainnya. Tengahnya yang 45 derajat. Nah, itu fungsinya kalau umpama terlalu lancip, kita nebas itu akan susah mengambilnya. Akan susah, nancep istilahnya. Tapi kalau pakai sudut 45 derajat itu akan kita mudah ambilnya. Kemudian lebarnya berapa dari sudut itu kalau 45 derajat? Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Saya tidak bisa memastikan.
sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah 21 derajat. Maaf, ini 90 dimiringkan lagi, kemudian dimiringkan lagi setengahnya, jadi seperempatnya. Ini bisa dengan cara bagaimana? Mungkin ini dengan jempol. Kalau nggak ada dengan koin. Kalau nggak koin yang 500, udah di situ aja. Terus ini nyangkut apa enggak? Dengan batu. Kalau masih nyangkut berarti kurang. Jadi harus begini, jangan sampai ini nyangkut. Jadi antara batu dengan bilah itu jangan sampai nyangkut. Jadi begitu di ini langsung lurus. Jadi tidak ada greknya. Jadi harus begitu ini lurus. Oh, berarti udah nganyut. Pertahankan. Kemudian yang lebih efektif lagi dengan kasih tanda. Di sini kasih tanda. Pakai spidol boleh yang depannya, atau di belakangnya ada cukup mudah, yaitu isolasi. Isolasinya setengah aja. Maksudnya isolasi apa? Setengahnya apa? Biar kita stabil. Spidol biar apa? Kita stabil. Kalau spidol, oh ini yang belum keasah. Pasti kalau ada spidolnya berarti belum keasah. Jadi itu akan memudahkan kita waktu mengasah. Kemudian selanjutnya Pak, media asah tadi sudah kita sampaikan. Dari grade-nya saya ulang sekali lagi, dari batu fabrikan ada amplas, ada kemudian batu yang ada di depan rekan-rekan semuanya itu ada grade-nya, umumnya 60, kemudian 80, 100, 120. Kalau merek tertentu seperti Makita, bukan mau iklan, itu sekitar 120 itu udah cukup untuk finishing. Kemudian merek-merek yang lain seperti modern dan lainnya itu umum, bisa dibilang batu ketam. Batu ketam itu kotak seperti ini, hanya lebarnya lebih sekitar 10 cm. Itu namanya batu ketam. Untuk asah biasanya planer atau serutan mesin. Itu jadi akan rata. Kalau kita mengasah pisau dengan sistem batu yang lebar akan cepat, sebenarnya hanya cepat saja. Tergantung semua kembali kepada keahlian kita masing-masing. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau bahannya satu keras, saya tidak menyebutkan. Kalau keras itu berarti seperti boiler yang kita sering dengar, K10, K390 atau yang lainnya, itu pakai langsung yang batu merah saja. Karena apa? Kita akan lebih mudah. Dan satu, waktu mengasah jangan emosi. Ini kok suwe, maaf, ini kok lama. Nih kok lama sih, nggak habis-habis. Kita harus perlu kesabaran. Termasuk saya sendiri juga belum sabar. Nah, jadi kita harus satu kuncinya dalam mengasah bilah, satu kesabaran. Lagi mau asah dipanggil, wah tar. Nah, ya pengen cepat tapi malah hasilnya biasanya begitu. Silahkan ini kita praktekkan nanti, pakar kita sudah ini waktunya juga kayaknya udah ya dari yes. Untuk yang terakhir setelah asahan itu selesai, ini setelah asahan selesai, bapak-bapak perlu punya ini namanya stropping. Stropping itu untuk perawatan. Setelah biasa sudah jadi, sudah tajam, di sini ada stropping. Stropping ini fungsinya adalah untuk mempertahankan ketajaman, dan yang kedua adalah untuk membersihkan kelembapan yang ada di bilah. Jadi bahan bilah ini baja itu ada unsur kelembapannya, makanya kalau sudah diasah tajam jangan dipegang-pegang pakai tangan ini. Ini bisa menimbulkan korosi. Korosi itu bisa mempercepat karat. Ya, makanya setelah diasah tajam, dilap kering bersih,
minyak tinggal cat. Yang penting kering bersih, bungkus pasti dingin, simpan langsung, cukup bertahan waktu lama. Apalagi kalau yang bahan kayak punya pakai itu powder, asal udah bersih, kalau kering dan yang tangan itu langsung lama. Kalau powder memang agak tahan, kecuali yang stainless ya itu stainless ini memang tidak kalah bedanya itu. Jadi tapi sebaiknya juga enggak, kalau sudah jangan pegang-pegang begini juga, makanya perawatannya distrobeng bersih dari kelembapan, dari unsur air, lalu masukkan sarung. Itu nggak usah dibungkus, pasti nggak apa-apa. Cukup. Itu aja tambahan terakhir. Selanjutnya mungkin untuk praktek silakan Pak Jajar. Assalamualaikum. Punten Pak Ki. Saya pengennya sih setara dengan para peserta gitu. Dan di sini kehadiran saya sebenarnya pengenalan ashabillah dan sekaligus ngasah bareng. Saya boleh berdiri nggak? Kalau boleh saya berkenalan, oke. Jadi dasar-dasar dalam mengasah itu banyak sekali ragamnya, dan saya yakin peserta yang hadir di sini udah pasti pernah mengasah. Tapi dari tadi kita udah dikenalin tentang pengenalan bilah melalui slide dan lontaran atau ucapan-ucapan prakata yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Hendro dan juga pengasuh besok, dan memang pengusaha asahan, dan saya adalah tukang asah jadi-jadian, harus jadi tajam maksudnya gitu kan. Nah pentingnya sekali. Terus kehadiran bapak-bapak di sini saya nanti bingung. Panitia menyiapkan tatakan asahan, tapi nggak ada tuh di atas mejanya bilah. Jadi dasar-dasar mengasah itu kita harus kenali dulu pisau atau alat yang akan kita asah. Kita kenali dulu geometrinya. Maka dari tadi saya lihat kok nggak ada yang bawa pisau. Nanti nggak selesai kan, Bro? Apa memang kalau yang nggak bawa langsung hubungi Pak Abu Mila begitu? Coba dikeluarkan pisaunya. Jadi kita enak gitu mau ngejelasin. Karena akan beda, nanti ada yang bawa kampak. Benar. Pisau yang dibawa pasti berbeda-beda ragam, dan tentunya kita harus mengenali dulu tentang geometrinya, Pak. Apa sih yang mau kita asah? Nanti ngeluarin celurit lagi, kita bingung. Kita nggak neko-neko tentang wah saya bajanya dari baja modern, mau panah disk dan lain sebagainya. Kita di sini bagaimana cara mengasah. Tentu kita kenali dulu tuh cara mengasahnya apa saja yang harus kita persiapkan. Salah satu yang harus disiapkan adalah pengenalan bilahnya dulu, Pak. Nah, bilah ini harus kita kuasai tentang geometrinya. Yang pertama kita kenal bilah, tapi ini dari awalnya kita dari pangkal sampai ke ujung kita harus mengenali, makanya pisaunya dikeluarin. Yang Bapak nanti saya tunjuk ini adalah gagang bilah. Yang saya pegang ini gagangnya. Kemudian yang saya pegang di atas ini adalah punggung. Jadi harus hafal. Nanti yang kalau nggak kenal dengan pisau sendiri, ternyata yang kita usap adalah mata bilahnya. Jadi ada di antara bagian-bagian pisau itu terdiri dari gagang, badan bilah, punggung bilah, dan mata bilah. Itu yang harus kita kenali. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan kelengkapan yang akan kita asah. Saya dibilang tukang asah jadi-jadian, pengen semurah mungkin cara mengasah. Dengan media yang semurah mungkin, tapi menghasilkan tajam yang sesuai syariat. Nggak harus tajam-tajam banget. Harus sampai seles rambut 7 biji gitu. Orang buat kita motong kulit, Pak. Jadi gitu. Tapi kalau udah tingkatannya, maka perlu kita pelajari tentang bagaimana mempelajari geometrinya, bagaimana mengenali sudutnya. Sekarang bapak-bapak yang udah pengalaman saya yakin tahu. Saya mau asah ini
adalah pisau dapur. Tentunya asal cepat supaya ibu-ibu atau istri kita sekali make seminggu udah muncul. Jadi ada kerjaan buat suami biar nggak diomelin. Pasti dicari, Bapak pisauku sudah muncul. Alhamdulillah, ini bagian sunnah saya asahin nih Mas supaya kamu suami itu sayang sama istri, pisaunya tajam. Tapi kalau dibikin asah tajam, khawatir, wah cakep nih tajam lu tapi tangannya kebeler. Aduh mama kau terluka. Lebih baik terluka tangannya daripada terluka hati. Itu kata istri saya. Nah, masalah tentang mengasah benar itu yang paling repot. Saya pun di level itu belum lulus. Karena harus mengenali tentang hal-hal yang lain. Di selain geometri juga, tentang kesimetrisan juga, tentang dan lain-lainnya. Itu namanya ngasah benar. Ngasah benar itu kelasnya bukan kelas, ya saya belum lulus. Kemarin belajar baru di level 1-2. Di level ketiga, tapi untuk para juleha Bogor Raya saya rasa satu syarat bahwa kita juru sembil itu harus bisa ngasah Pak Ustadz. Jangan sampai kita diasain orang. Setiap tahun nih Pak Ustadz kalau yang ngasah cari Pak Ajat dong asain. Lumayan Pak, ya kan ada ongkosnya. Karena Bapak motongnya 1000 sapi, nah, saya satu sapi 100.000, kaliin aja kan gitu. Artinya kalau Bapak udah berkeyakinan dengan salah satu orang, ketika orang itu meninggal dunia Bapak nggak pede, yang ngasahnya udah nggak ada. Jadi begitu tahun berikutnya mau motong nggak yakin atau nggak pede. Nah pentingnya kita mempelajari tentang pengertian sudut. Nah, bagaimana cara mengenali sudut asah? Apa yang mau kita asah? Yaitu pisau atau alat sembelih. Nah tadi sudah dikatakan. Tadi kan remeng-remeng juga kalau kita bilang 90 derajat. Bagaimana cara meletakkan 90 derajat? Ambil Bapak punya pisau dengan asan berdiri begini. Nah, ini pentingnya kita. Nah, setelah itu kita perhatikan bilah kita. Apakah bilah kita itu simetris? Apakah bilah kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Karena ada ketika kita berdirikan di atas batu, ternyata mata bilah kita tidak rata atau tidak simetris, maka harus kita perlakukan apakah batunya yang melengkung atau memang mata bilanya yang melengkung. Harus perhatikan tuh tata cara pertama-tama yang harus diperhatikan. Letakkan baru ini 90 derajat Pak. Kita mau ambil posisi 21 bagaimana? Kita turunin setengah dulu. Ini udah 45. 45 dibagi 2 lagi. Menjadi kira-kira agak-agak dong. Nggak mungkin kita pakai buzur, pakai alat penentu gitu, nggak mungkin. Mahalan alatnya daripada kita ngasahnya. Jadi bagaimana cara mengasah murah? Bisa dengan media asah batu alam. Kalau kita mampu, yang punya duit atau asahnya udah profesional, kita beli Sapton yang harga batunya ini segini, ini bisa 2 juta. Mahalan batunya sama pisaunya kira-kira nggak masuk akal. Tapi di sini Juleha, apapun pisaunya, apapun bahannya, bagaimana jadi tajam. Lumayan dong. Ongkos potong dari JBR berapa kemarin? MK Bapak dapat 1 juta, beli pisaunya 5 juta, beli pisaunya 2 juta, nggak keuber Pak. Maka akhirnya lahir di badan kita, saya jadi Juleha komersial. Karena apa? Alat-alat tempur yang saya bawa harganya mahal. Makanya saya bilang gitu, jadilah juleha yang benar-benar syar'i, juleha yang benar-benar lillahi ta'ala, juleha yang benar-benar dakwah. Habis motong kabur aja. Paling berarti dia bingung, kemana tuh orang? Belum dikasih amplop. Dia nggak butuh amplop, padahal mau di rumah ditanyain bini. Biar serius ya Pak, nah, itu nggak nanya isi tuh. Supaya kalau tadi serius kita sambil bercanda. Karena dengan bercanda sedikit-sedikit kita kan nggak ngantuk. Setelah bisa menentukan tentang letak yang kita buat, ini pisau adalah pisau untuk sembelih, maka kita harus menemui 90 derajat. Bagaimana cara mengasahnya? Saya waktu di Serkom itu ada 15 tata cara mengasah untuk bisa jadi lulus Serkom. Bingung, ada 15 teknik. Pak Supratikno termasuk orang yang ngetes saya. Ente bisa ngasah? Saya sih ngasah biasa, dari dulu juga ngasah-ngasah. Tapi dia mintanya yang ada di teori buku dia. Dan kita nggak kenal, bingung. Saya maunya partikel, saya maunya horizontal, saya begini. Perasaan dulu nggak belajar gitu ya Pak. Nah nanti akan Bapak kita kenali dengan para orang-orang
teman-teman saya yang biasa tukang asah, ada Pak Abu Mila, ada kawan saya setia tuh, yaitu Bang Fikri. Ilmu ngasahnya luar biasa karena dia teliti. Jadi mengasah itu adalah ketelitian, Pak. Mengasah itu harus serius, mengasah itu harus konsisten, tepat menyediakan waktu. Jadi kalau mengasah itu udah, saya tuh kalau ngasah ada yang ketok pintu selesai, Pak. Karena lupa tanya Kang Roni, tadi asah udah jalan kemana ya? Maka sebelum mengasah kita diperlukan hairline, yaitu garis di sudutnya itu, pakai spidol supaya konsisten. Yang kita gerus itu adalah matanya, dengan catatan ada hairline-nya atau ada garis yang akan kita asah sesuai sudut yang kita minta. Terus bagaimana cara megangnya? Cara mengasah itu kan ada megangnya. Udah kita kenali tentang bentuknya, kita kenali dengan cara simetris geometris badan bilanya. Tentu bagaimana cara memegang bila? Ada cara memegang, bukan begini kan, ada teknik-teknik bagaimana cara memegang bila. Yaitu kita letakkan jempol kita sebagai di atas pin. Nah, untuk juga bagian daripada ketika kita meletakkan dia batu asah, ini bagian untuk menjadikan ketahanan sudut. Jadi yang ini sudutnya berapa? Oh 21, turunin lagi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tumpuan di antara tengah-tengah punggung bila, letakkan jempol kita di tengah. Ini adalah sebagai malnya supaya kita konsisten, enggak. Jadi yang menyentuh itu adalah jempol kita. Terserah Bapak mau begini, begini, tapi lihat hasilnya bagaimana supaya jadi tajam. Nah, tadi apa? Yang kita gunakan adalah batu asah panda, batu asah yang paling murah. Tiap pelatihan saya lihat panda lagi. Karena apa? Murah, Pak. Kalau panitia disuruh Sabton, Bapak bayarnya 200.000 tekor bandar. Tapi kalau dengan batu asah panda itu kita harus kenal. Kira-kira Bapak ada yang tahu berapa tingkat grade-nya itu atau tingkat kekerasannya? Kan nggak ada yang tahu. Nah, kita sudah sepakat dengan teman-teman, kira-kira kalau batu panda yang warna biru itu adalah warna yang pertama untuk kita pakai mengasah. Kira-kira ada yang paham? Pak Roni, kira-kira grade berapa? Antaraan? Ya, antara 240 sampai ke atas 400. Setelah hasil gerusan kita atau servening kita mengasah kita, ini kita harus kenali dulu. Yang kita mau asah itu adalah bilahnya benar, sudutnya benar, maka kita lihat apakah dia bila ini chipping. Kalau chipping berarti kita harus main propelling, yaitu penggerusan. Penekannya lebih kuat supaya si yang chipping itu, yang belok itu atau yang chipping gompal segala macam itu kita buang dulu. Bagaimana cara buangnya? Kadang-kadang saya untungnya dari situ, Pak nih. Ini chipping nih gompal ya, tenang. Pokoknya ente nggak boleh bisa lagi misalnya. Ya kan, ente motong sapi berapa harganya kan? Gue dibayar 300, udah 400 beneran, karena goloknya panadis ya kan. Nah itulah keuntungan tukang asah jadi-jadian gitu loh. Padahal bercandain, tapi dia yakin, gue belinya mahal nih kalau saya buang begitu. Saya kan kalau udah chipping orang udah kendor nafsunya. Tapi ada tukang asah yang bisa benerin. Nah tadi pertama adalah kita bagaimana mengenali batu asahnya, yaitu yang pertama adalah batu yang 240 antaraan 240 naik ke 320. Kemudian selesai kita mengasah menghasilkan bur, nanti akan kita perhatikan, nanti kan belum apa sih bur, pasti nanti akan kita tahu rasakan, oh ini namanya bur. Setelah tahu meletakkan sampai ketemu sudut, baru kita mengasahnya dengan apa yang nanti dipinta oleh para itu apa namanya pemateri, bagaimana cara ngasih mulai, kita ikutin dulu. Karena apa? Pak Abu Mila termasuk orang yang memiliki cara mengasah dasar bersanad. Kita termasuk juga harus punya sanad. Kalau disalahin, oh gurunya saya gini. Guru saya kemarin belajar sama Imam Mutakin, bukan sama Abu Mutakin, tapi Imam Mutakin, Hilman Mutakin. Hilman Mutakin gurunya Sidik, ya Hakim Sidik. Terus, nah dasar-dasar itulah yang kita pakai. Kemudian setelah itu udah bisa, kita bisa berkolaborasi, Pak. Maunya hati kita, maunya keselar kita. Karena kalau udah tingkat itu, biasa teman-teman bisa ngadu, oh gini, maunya begini. Nah itu beda selera.
Nah, setelah mengenalin batu asanya, cara teknik asanya, cara pegangnya, insya Allah nanti kita sama-sama memperhatikan hitungannya, maunya pemateri itu dihitung Pak. Nah, keuntungannya jadi tukang asah itu, saya kemarin disuruh ngasah sama Pak Ustadz Kori yang ada di Jubair itu ya, Pak siapa? Kori kita, Adu Salam ya. Nah, saya manfaatkan Pak. Sekali saya ngasah pisau dia, saya bisa hafal 2 surat. Karena keuntungan, gak ada yang ganggu kan. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Tajam bisa dia dapat keberkahan, saya dapat keuntungan kayaknya nih. Tajam. Jadi ngasah itu perlu kita hayati, cari waktu yang enak buat kita sambil menghafal. Atau mungkin kata Ustaz lain, Jat, ente kalau ngasah kok enak banget bisa tajam. Yang najemin bukan saya. Kayaknya ada makhluk yang lebih besar bisa menajam kita. Itu harus kita pakai. Jadi ketika kita nyembeli, Bismillahirrahmanirrahim, tajam amat ya. Saya juga nggak tahu Pak, saya itu ngasah itu semau saya. Tapi karena banyak beramaliyah kita untuk melakukan itu. Seperti kita mengaji, jangan sambil ngasah kita aurat kemana-mana Pak. Penting Pak. Mentang-mentang ngasah sembarangan, aurat kita kemana pakai celana pendek kah? Pada keuntungan kalau kita jaga aurat, kita sambil ngaji. Itu tip aja buat saya, buat bapak-bapak saya tanamkan bahwa mengasah itu ada keuntungan. Selain hasilnya tajam, juga hafalan kita semakin bagus. Ya Pak Ustadz, jadi bukan mentang-mentang waktu buat ngasah doang. Tapi kalau ngasah sendiri enak, tapi kalau ngasah ada tetangga teman masuk selesai. Tajamnya enggak, habis ngobrol. Jadi perlu konsentrasi karena kontinu Pak. Dan setelah kita mengasah, selama Bapak belajar di awal level pertama, usahakan setiap hari megang bila Pak. Ada waktu senggang, pegang bila, deketin batu asah dikantongin. Buat menghafalin Pak, ngapalin. Karena kalau baru belajar besok berhenti, itu udah lupa lagi. Jadi terus continue sampai kita dapat mood. Oh ternyata enak ngasah itu begini. Jadi kita senang gitu kan. Ngasah itu harus senang Pak. Kalau nggak senang ya pasti selesai, nggak ada hasil. Tapi continue karena begitu seminggu ngamen bila besok lupa. Tadi kemana ya mengenal sudut gimana gitu. Jadi ulangan seperti itu. Kita mengulas, nanti kita persiapkan tim-tim yang akan mengawasi bapak-bapak mengasah, minta petunjuk kepada beliau bagaimana cara meletakkan, bagaimana cara megangnya, bagaimana cara menghitung gerusan, bagaimana namanya ini namanya apa, ini apa. Enaknya pada saat praktek. Kalau teori kan pengenalan gambar-gambar aja tadi. Saya lihat udah pada ngantuk aja karena golok nggak dikeluarin. Tapi sekarang udah agak gerah nih. Karena apa? Pak Roni kayaknya malu dia ngewalin golok karena golok dia kayaknya kualitas dan dia termasuk teman saya yang sudah hatam kalau untuk ngasah. Temu jadi syarat dia harus mengikuti Doroh Marhala 2. Beliau adalah teman saya, mudah-mudahan juga dia yang tetangga sebelahnya kamu bisa tanya-tanya sama dia. Tukang ngasah, tapi ngasahnya adalah ngasah seneng. Saya bilang ada ngasah cepat, ngasah tajam, ngasah bener. Saya ngasahnya seneng. Makanya kata Pak Hilman Tasuk, ente punya penemuan baru, ngasahnya ngasah seneng. Tapi kalau ngasah marah-marah tajam nggak Pak Hendro? Nggak mungkin. Ngasah itu harus seneng Pak, ngasah. Pak Hendro tadi bilang ke warung, orang ke warung cuma beli sabun, tapi goloknya dibawa Pak. Ya gratis ya kan gitu kan. Karena goloknya udah takut pedagang. Kemana aja Pak Hendro pergi, nggak jauh dari bila. Tapi bagi saya seorang pencinta alam tulen, pisau adalah istri kedua. Coba Bapak masuk hutan tanpa bawa pisau, bengek Pak. Mau makan apa? Gak ada alat bantu. Istri gak ada. Di pinggang ada pisau. Itu wajib. Maka kalau ada pencinta alam gak bawa pisau masuk hutan, saya ngomel-ngomel. Ente mau makan apa? Orang gak bawa alat. Karena orang purba pun dia bikin alat untuk makannya dengan menggunakan bila Pak, dia bikin dari batu, dia kan untuk memburu, untuk apa? Maka pentingnya kita belajar ngasah bersama-sama tim Juleha itu adalah buat kita seragam. Masuk Juleha bisa ngasah. Jangan diasain lagi Pak. Artinya selesai sudah Pak. Kita nggak ada job lagi buat ngasah. Karena Juleha udah pada bisa semua. Itu aja yang saya sampaikan. Saya hanya sebagai penyemangat. Yuk bapak-bapak perhatikan dari bagaimana cara mengasah, bagaimana mengenali sudut asa, bagaimana kita mengenali geometri dan lain-lain sebagainya yang akan langsung dipandu oleh tim-tim khusus
bagaimana supaya kita seragam. Juleha bukan hanya bisa sembeli tapi juga bisa ngasah, dan tentunya juga bisa tambahannya ngajinya makin pol. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sesi pertama telah kita lewati, yaitu materi mengenai asah bilah ya. Jadi nanti kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu praktik langsung yang nanti akan diawasi oleh para tim pemateri dan pakar-pakar yang sudah berpengalaman. Tapi untuk itu sebelum kita memasuki praktek, silahkan kepada para peserta untuk kita istirahat dulu, kopi break sekitar 15 menit ya kurang lebih. Nanti setelah kopi break kita langsung masuk ke praktek asabila. Silahkan di belakang sudah disiapkan. Dan bagi para peserta yang mungkin berniat ingin melihat-lihat atau membeli golok atau apa, silakan di sudut sudah tersedia ya, milik dari Abu Gozi ya, Abah Gozi dan Ustadz Abu Mila ya. Silakan yang mau lihat-lihat, mudah-mudahan ada yang membeli ya. Ya silakan istirahat, kita sampai 15 menit, langsung nanti lanjut praktek langsung. Terima kasih. Udah dihalalin di sini mah. Manjatnya Pak Kiai yang nggak canggung.